Tahun 2024 dimulai seperti hari-hari biasa bagi umat manusia. Di kota-kota besar, kemacetan lalu lintas mengular di jalan-jalan, suara tawa anak-anak bergema di taman bermain, dan kucing-kucing yang mengejar burung membuat suasana semakin hidup. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa langit di atas mereka menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saat senja mulai meredup, sebuah batu raksasa muncul di angkasa, melesat menembus atmosfer dengan kecepatan yang tak tertahankan. Meteor sebesar gunung menghantam bumi. Membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam hitungan detik, gempa bumi mengguncang planet ini, diikuti oleh tsunami yang menghancurkan segalanya di hadapannya. Langit berubah menjadi kelam, hujan deras tak pernah berhenti, dan air laut terus merayap naik, menenggelamkan daratan hingga hanya menyisakan sisa-sisa yang tenggelam di bawah lautan. Bumi, yang dulu dikenal sebagai planet hijau biru, kini menjadi dunia yang hampir sepenuhnya lautan. 400 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan manusia yang tersisa hidup di atas apa yang mereka sebut sebagai kota terapung. Struktur kumuh yang terbuat dari reruntuhan bangunan dan kapal-kapal yang saling terhubung, mengapung di permukaan laut tanpa batas. Peradaban manusia telah berubah drastis. Mereka tidak lagi menguasai daratan, melainkan berjuang untuk bertahan hidup di lautan yang penuh bahaya. Di salah satu kota terapung yang dikenal sebagai Iron Reef, seorang pemuda bernama Ravka sedang dikejar oleh sekelompok pedagang. "Kejar pemuda itu! Dia mencuri barangku!" teriak seorang pedagang, suaranya penuh amarah. Ravka berlari secepat angin, melompati celah-celah sempit di antara rumah-rumah kumuh yang berdiri di atas rakit-rakit besar. Dengan gerakan gesit, ia melewati setiap rintangan, menggunakan kemampuan parkur yang sudah terasah sejak kecil. "Dasar paman tua, masih saja mengejarku, padahal kau juga mencuri benda ini dan bertindak seakan-akan ini milikmu," gumamnya dengan napas yang terengah-engah. Kota terapung Iron Reef adalah labirin dari rumah-rumah yang dibangun dari sisa-sisa reruntuhan, saling tumpang tindih tanpa aturan. Di tengah kekumuhan itu berdiri sebuah gedung besar yang sudah lama ditinggalkan, menjulang seperti monumen kelam di antara reruntuhan peradaban. Gedung itu menjadi misteri bagi para penghuni kota terapung. Tak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, dan tak ada yang berani mendekatinya, kecuali mungkin Ravka, yang dikenal sebagai pemuda nekat dengan rasa ingin tahu yang besar. Akhirnya, Ravka berhasil meloloskan diri dari kejaran pedagang dengan menyelinap ke salah satu sudut kota yang tak terjamah, sebuah tempat persembunyian yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dengan napas yang masih terengah-engah, ia membuka tasnya dan memeriksa barang curian yang ia bawa. Sebuah gear besar yang tampak kuno namun bernilai tinggi di pasar gelap. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Dengan ini, aku bisa mendapatkan cukup koin untuk membeli makanan selama beberapa hari," pikirnya. Tak lama kemudian, Ravka tiba di pasar gelap, sebuah tempat yang tersembunyi di bawah salah satu rakit besar. Di sana, para pedagang menjual berbagai macam barang, mulai dari artefak kuno hingga teknologi usang yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan kota-kota yang telah tenggelam. Di antara mereka, seorang pedagang barang antik yang dikenal memiliki koleksi langka dari zaman sebelum kehancuran tertarik pada gear yang dibawa Ravka. Gear ini kelihatannya masih bisa digunakan," kata pedagang itu sambil memeriksa barang tersebut dengan cermat. Ravka yang merasa percaya diri langsung menawarkannya dengan harga tinggi. "Bagaimana kalau 40 koin? Ini barang langka, Anda tidak akan menemukan yang seperti ini lagi." Pedagang itu mengernyitkan dahi. 40 koin? Kau bercanda. Di kota lain, gear seperti ini hanya dihargai 17 koin. Ravka terkejut mendengar harga yang ditawarkan begitu rendah. 17 koin?
Itu bahkan tidak cukup untuk membeli makanan selama seminggu. Rafka tak sengaja menoleh ke arah gedung besar yang terlihat dari belakang pedagang itu. Namun Rafka mencoba untuk mengabaikannya. Pedagang itu menghela napas melihat wajah memelas Rafka. "Baiklah, 30 koin, tapi dengan syarat kau tidak pernah muncul di hadapanku lagi." Dengan enggan, Rafka menerima tawaran itu. Ia mengambil koin dan segera pergi dari pasar gelap, kembali ke tempat persembunyiannya yang kumuh. Di tangannya terdapat makanan yang baru saja ia beli, namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan gedung besar yang ia lihat tadi dari kejauhan. Sebenarnya gedung apa itu? Gumamnya sembari memakan sepotong timun. Hujan sudah mulai turun, air rintikan sudah mengenai kulit Rafka. Sepertinya akan hujan badai, batin Rafka. Dan tak lama kemudian suara guntur muncul. Mendengar itu Rafka langsung bergegas tidur dan berharap hujan akan segera reda. Namun, tiba-tiba suara keras muncul dari belakang kediaman Rafka. Seketika Rafka mengurungkan niatnya untuk tidur. Rafka berdiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Matanya melebar saat melihat sekelompok orang yang tidak dikenalnya masuk ke tempat persembunyiannya. "Wah, lihat, ada orang di sini," kata salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin dari kelompok kriminal tersebut. "Sepertinya kamu adalah seorang bandit barang-barang kuno. Hei anak muda, bolehkah aku mengambil beberapa barang kuno ini? Hahaha," tambah orang itu dengan gestur ingin membunuh. Rafka segera menyadari bahaya yang mengancamnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju jendela, melompat keluar dan mulai berlari secepat mungkin melewati ganggang sempit kota terapung. Di belakangnya, sekelompok kriminal itu mulai mengejar. Rafka tahu ia tidak bisa lari selamanya. Tiba-tiba sebuah pipa besar jatuh memberikan sebuah jalan menuju sebuah gedung yang sempat ia pikirkan sejak awal. Rafka langsung berjalan di pipa itu dan berlari ke arah gedung besar itu. Dan seketika pipa yang menjadi jalannya tersebut roboh dan masuk ke dalam lautan dalam. Para kriminal yang mengejar Rafka kini kehilangan jejak dan terus mencarinya. Di dalam gedung, suasana terasa sunyi dan mencekam. Rafka melangkah hati-hati di antara puing-puing yang berserakan, menandakan bahwa gedung ini telah lama ditinggalkan. Besi-besi besar dan rantai-rantai yang berkarat bergelimpangan di lantai, dan di tengahnya, sebuah propulsi kapal selam terlihat terbengkalai, menyimpan sejarah kelam dari masa lalu. "Ini propulsi kapal selam," pikir Rafka. Matanya membesar melihat penemuan itu. Ia berjalan melewati lorong-lorong dan berbagai perlengkapan kapal selam. Namun semuanya hanya bekas peninggalan zaman sebelum kehancuran. Dari sudut lain gedung, terdengar suara tangisan yang lembut, nyaris tertelan oleh kesunyian. Rafka berhenti sejenak, merasa ragu, namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah perlahan menuju asal suara, melewati ruangan demi ruangan hingga akhirnya menemukan sumber tangisan itu. Di bawah sinar rembulan yang menyelinap melalui celah-celah gedung, Rafka menemukan sebuah prototipe kapal selam yang tampak mengapung sempurna di dalam air yang gelap dan dalam. Kapal selam itu ditinggalkan dalam keadaan yang sudah usang, lumut menyebar di seluruh permukaannya, namun tetap tampak kokoh. Di belakang kapal, di pojokan yang hampir tak terlihat, terdapat sebuah kurungan yang tertutup kain kotor. Dari dalam kurungan itu, suara tangisan terdengar lebih jelas. Dengan hati-hati, Rafka membuka kain penutup kurungan itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya terpana. Di dalam kurungan itu, seorang gadis dengan tubuh kurus terkurung, matanya dipenuhi air mata. Rafka memerhatikan wajah gadis itu, dan perhatiannya segera tertuju pada telinga gadis tersebut yang tampak aneh. Telinga sirip itu, "Kamu semi-human?" Rafka terkejut, mengenali ciri khas dari makhluk yang setengah manusia dan setengah makhluk laut. Dalam hatinya, Rafka merasa benci, karena makhluk sejenis inilah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Rafka hendak meninggalkan gadis itu sendirian, namun tiba-tiba suara dentuman besar terdengar dari luar gedung, mengguncang seluruh struktur. Rafka segera berpegangan pada besi di sampingnya, dan dari sudut matanya ia melihat gadis itu tampak sangat ketakutan.
Dentuman besar terdengar lagi, kali ini lebih dekat, membuat gedung bergetar hebat. Rafka berlari menuju jendela, dan saat melihat keluar, ia terkejut melihat sebagian kota sudah tenggelam. Rumah-rumah terbakar dan penduduk berenang menyelamatkan diri dari lautan yang semakin menelan mereka. Di kejauhan, sebuah monster raksasa dengan tentakel panjang dan mata merah yang menakutkan sedang menghancurkan apa saja yang dilihatnya. Itu Kraken, kata Rafka, terbelalak melihat makhluk legendaris yang sangat besar. Rafka segera kembali ke kapal selam yang ia temukan, mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ia membuka pintu masuk kapal selam dan menemukan struktur di dalamnya yang sangat kompleks. Dengan bantuan buku panduan yang ia temukan di dalam ruangan, ia mulai menyalakan mesin kapal selam. Namun, saat ia melihat gadis itu tergeletak di bawah kapal selam, hatinya bergetar. Ia terdiam dan memikirkan nasib gadis itu, lalu ia berlari keluar. Tanpa berpikir panjang, Rafka mengambil kapak lalu berlari menghampiri kurungan gadis itu dan menghancurkan gembok yang mengikat kurungan gadis tersebut. Dengan hati-hati, ia menggendong gadis itu dan membawa masuk ke dalam kapal selam, berharap kapal ini bisa menjadi transportasi dari kehancuran yang melanda kota. Gadis itu menatap Rafka dengan penuh rasa terima kasih, sementara Rafka memencet tombol-tombol di ruang kemudi kapal selam. Jangan salah paham, aku tidak menolongmu hanya untuk kebaikanmu saja. Aku mungkin tidak bisa menjalani kapal selam ini sendirian, jadi aku akan memanfaatkanmu, kata Rafka yang berpikir akan memanfaatkan gadis itu untuk membantunya menjalani kapal selam itu. Rafka menarik tuas dengan keyakinan, dan tiba-tiba mesin kapal menyala sempurna, membuat suara mesin yang tampak asing di telinga Rafka. Dengan mata yang berkaca-kaca, gadis itu menatap Rafka, penuh harapan dan rasa syukur. Kapal selam itu mulai bergerak, menyelam ke dalam kedalaman lautan yang gelap dan misterius. Rafka tidak bisa percaya bahwa ia berhasil mengoperasikan kapal selam ini hanya dengan berbekal buku panduan. Wahahaha, aku bisa menyetirnya, teriaknya dengan penuh kegembiraan. Jelas Rafka sangat gembira, namun seketika perasaannya berubah ketika melihat para penduduk kota berlarian dari ancaman Kraken. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rafka selain kabur menyelamatkan diri. Dan akhirnya dengan bantuan buku petunjuk Rafka menavigasikan kapal selam itu untuk berenang ke lautan yang lebih dalam. Kapal selam itu membawa mereka berdua menjauh dari kota yang sepenuhnya tenggelam. Namun Kraken tampaknya menyadari kapal selam yang ditumpangi Rafka dan seketika mengejarnya. Ketika kapal selam Nautilus menyelam lebih dalam ke kedalaman lautan yang gelap, getaran halus terasa di bawah kaki Rafka dan gadis itu. Suasana di dalam kapal selam berubah, dan tiba-tiba sebuah hologram berkilauan muncul di hadapan mereka. Hologram itu menampilkan sosok wanita dengan aura teknologi canggih, disertai suara gelombang AI yang lembut namun tegas dan berwibawa. Selamat datang, saya Estella, pemandu kapal selam Nautilus. Saya siap membantu Anda, kata suara AI dengan nada yang penuh kehangatan. Rafka dan gadis itu saling memandang dengan kekaguman dan kebingungan. Nautilus? Tanya Rafka. Suaranya penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Benar, jawab Estella dengan nada informatif. Nautilus adalah alat transportasi yang dirancang untuk menjelajahi kedalaman laut bumi. Lalu, AI tersebut menjelaskan bahwa Nautilus sudah dibuat sejak sebelum zaman kehancuran, yang berarti usia prototipe ini sudah lebih dari 400 tahun, namun tampaknya badan kapal tidak terkikis oleh waktu. Rafka terkejut akan hal itu. AI yang bernama Estella itu lalu mendeteksi ancaman monster laut di dekat kapal selam. Aku mendeteksi monster laut Kraken sedang mengejar kapal ini. Lalu Estella memindai Rafka dan menetapkan dirinya sebagai kapten kapal. Kapten, segera navigasikan kapal menuju utara. Rafka terkejut akan dipanggil kapten dan tanpa ada pilihan lain ia mengikuti instruksi Estella. Di samping Rafka, gadis itu tampak sangat ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah gadis itu, Rafka merasa dorongan untuk mengenalnya lebih dekat meski ada perasaan benci di dalam hatinya. Hei, siapa namamu? Kita tampak seumuran, jadi beritahu saja namamu.
Tanya Rafka guna menenangkan gadis itu. Gadis itu tampak cemas. Matanya melirik-lirik seolah mencari sesuatu yang bisa digunakan. Estella melihat tingkah aneh gadis itu, lalu dengan teknologi canggih yang tak pernah dilihat oleh Rafka sebelumnya, ia memindai gadis itu, segera memberikan informasi tambahan. Gadis ini adalah semi-human. Namun, berdasarkan data yang saya dapatkan dari tubuhnya, darah manusianya jauh lebih dominan dibandingkan darah semi-human. Sekitar 90% dari darahnya adalah darah manusia, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk bernapas di dalam air seperti semi-human kebanyakan. Rafka terdiam sejenak, terkejut dengan informasi baru ini. Gadis itu terus mencari alat tulis hingga Estella memberikan sebuah buku catatan lengkap dengan pulpen di dalamnya. Sepertinya gadis itu sedang mencari sesuatu untuk menulis, kata Estella sambil memberikan buku dan pulpen kepada gadis itu. Gadis itu menerima buku catatan itu dengan penuh rasa terima kasih dan segera mulai menulis sesuatu di halaman pertama. Rafka memerhatikan dan akhirnya membaca tulisan itu. Namaku Aistia Metzalipoka. Rafka mengangkat alis, terkejut. Kamu bisa menulis? Lalu Rafka terdiam menyadari bahwa dirinya tidak bisa menulis. Dan tiba-tiba suara dentuman keras menggema di luar kapal. Gemuruh air yang mengamuk menggema di dalam kapal selam Nautilus saat Rafka dan Aistia berjuang untuk melarikan diri dari kraken yang mengerikan. Makhluk raksasa dengan panjang lebih dari 80 meter itu mengejar mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Tentakel-tentakelnya yang besar merobek lautan seolah-olah tak ada yang mampu menghentikannya. Setiap gerakan kraken menyebabkan gelombang besar yang menghantam lambung kapal selam, mengguncang Nautilus dengan kekuatan yang hampir tidak tertahankan. Rafka berlari ke navigasi dan duduk di kursi kemudi, berusaha keras untuk menemukan cara melarikan diri dari kejaran kraken. Dengan tangan yang gemetar, dia mencoba menekan tombol-tombol navigasi sesuai dengan buku panduan yang ia pegang, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantu mereka. Namun, setiap usaha terasa sia-sia dan tekanan situasi mulai menggerogoti ketenangannya. Ini tidak membantu sama sekali. Rafka bergumam frustasi. Matanya menyapu panel kontrol yang dipenuhi dengan indikator yang berkedip-kedip. Estella muncul dalam bentuk hologram di sebelah Rafka. Gelombang yang tenang tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, meskipun situasi mereka semakin genting. Dengan suara yang stabil dan dingin, Estella memberikan saran yang bisa menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Kapten, saya sarankan untuk mengalihkan kemudi ke arah selatan menuju titik koordinat 1034, 343, 123, ujar Estella dengan nada tegas. Di sana terdapat sebuah jalan sempit yang tidak bisa dilalui oleh kraken. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menghindarinya. Rafka mendengar instruksi itu dengan cepat, tanpa ragu-ragu. Dia memutar kemudi kapal selam dengan sekuat tenaga, mengarahkan Nautilus menuju titik koordinat yang telah Estella berikan. Kompas dan peta digital di depan Rafka menunjukkan jalur yang harus mereka tempuh, namun waktu tidak berpihak pada mereka. Nautilus berhasil masuk di dalam celah yang gelap dan sempit. Nautilus melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan kraken yang marah di belakang mereka. Bunyi dentuman tentakel kraken menggema di dalam lautan, tetapi kini hanya menjadi latar belakang yang jauh saat Rafka dan Aistia terus melaju menuju keselamatan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, mereka akhirnya keluar dari celah sempit itu dan masuk ke dalam area yang lebih tenang. Rafka mengendurkan genggamannya pada kemudi. Napasnya masih berat, tetapi ada rasa lega yang perlahan muncul di wajahnya. Aistia, yang tampaknya masih syok dengan kejadian barusan, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Estella muncul kembali dalam bentuk hologram di depan mereka. Suaranya kini lebih tenang namun tetap waspada. Kapten, kita telah berhasil menghindari kraken untuk sementara waktu. Gemuruh dan getaran yang sempat mengguncang kapal selam kini digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Meskipun ketegangan dari kejadian sebelumnya masih terasa di udara. Rafka duduk dengan punggung menempel pada kursi kemudi, menatap layar navigasi yang menunjukkan angka kedalaman mereka.
421 meter di bawah permukaan laut. Angka itu meski terasa asing, memberikan sedikit rasa aman bagi Rafka. Meskipun Kraken kini berada jauh di belakang mereka, sosok mengerikan itu masih jelas tergambar dalam benaknya. Ia bisa merasakan napasnya yang perlahan mulai stabil, namun pikirannya masih berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rafka merasakan campuran antara lega dan cemas, perasaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Estella memindai lingkungan sekitar dengan sistem deteksi canggihnya. Tidak ada ancaman terdeteksi di sekitar kita, kata Estella dengan suara lembut namun tetap profesional, mencoba meyakinkan Rafka bahwa mereka kini berada di zona yang aman. Rafka mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan bahwa mereka sementara ini aman. Namun, ketenangan ini membawa pandangannya pada Aistia, gadis misterius yang duduk diam di belakangnya. Dia masih menatap jendela luar, memperhatikan pemandangan bawah laut yang gelap dan penuh teka-teki. Dalam keheningan yang mencekam, Rafka menyadari bahwa semi-human juga takut akan ancaman monster laut. Rafka merasa bimbang, apakah membawa Aistia adalah pilihan yang tepat, namun ia tak ingin pikiran itu menghantuinya. Rafka lalu mengambil buku panduan dan membaca-baca hingga ke halaman terakhir. Matanya tertuju pada informasi bunga Celestial Grace. Sebuah bunga yang konon dapat menghentikan mutasi monster laut dan juga digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang berkaitan dari monster laut. Namun satu hal yang menjadi kendala yaitu bunga ini hanya tumbuh di dasar laut bumi, menjadikannya sangat langka.